Kita tahan dulu Mas Ipang, kita pantau juga ini nampaknya juga sudah banyak simpatisan atau relawan pendukung yang ada di Taman Suropati, Jakarta. Dan kita juga ada informasi mengenai kondisi terkini langsung dengan Adi Mulia. Adi, nampaknya sudah banyak sekali yang menantikan kedatangan Amin ini. Bagaimana kondisi di sana, Adi? Ya betul, Kamarati dan juga pemirsa, memang sesuai yang direncanakan dengan agenda hari ini, memang diawali dengan sungkeman, kemudian keliling kantor-kantor partai yang mana di dalamnya ada PKS, kemudian PKB dan juga Nasdem. Nah, rencananya memang pasangan calon presiden dan bacawa pres Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar akan melakukan sejumlah rangkaian perjalanan di Taman Suropati ini. Nah, kami telah mengonfirmasi dengan relawan-relawan yang ada di sini. Memang ini sejak tadi pagi berkumpul di sini untuk menyuarakan orasi-orasi yang kemudian digaungkan. Di antaranya memang tuntutan-tuntutan mengenai menginginkannya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin Iskandar jika terpilih nantinya sebagai presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia. Kamarati dan juga pemirsa, memang diketahui jika kumpulan relawan-relawan dari yang berada di Taman Suropati ini, maksud kami bukan hanya terdapat dari satu golongan partai, yang mana di dalamnya terdapat relawan dari PKS, PKB, Nasdem, dan tak hanya itu, terdapat juga komunitas-komunitas atau golongan-golongan lain di luar partai, seperti komunitas ojek online, kemudian etnis Tionghoa, berkumpul di sini masa pendukung Gus Muhaimin Iskandar dan juga Anies Rashid Baswedan. Kamarati dan juga pemirsa, memang rencananya Muhaimin Iskandar dan juga Anies Baswedan akan melewati jalanan ini di Taman Suropati, sepanjang jalanan Suropati, namun hingga saat ini belum terlihat tanda-tanda adanya Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Jika kita kilas balik sebentar, memang rangkaiannya atau agendanya tadi diawali dengan sungkeman kepada orang tua dari baca pres dan juga bacawa pres, kemudian mengunjungi DPP PKS yang terletak di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, di mana di dalamnya terdapat pula elit-elit partai PKS, yang mana ada ketua umumnya atau presiden PKS Ahmad Sehu, kemudian ada juga bahkan ketua Majelis Syuro Segaf Al-Jufri, yang mana agenda pertama tadi di PKS menggaungkan permintaan doa restu dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah, selanjutnya setelah dari PKS kemudian mengunjungi PKB, hal yang sama kemudian dilakukan. Setelahnya kemudian ke Partai Nasdem. Nah, akhirnya memang akan berujung di jalanan Taman Suropati ini sebelum nantinya pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar akan mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden Indonesia 2024. Untuk sementara demikian, Kamarati kembali ke studio. Oke, udah cocok. Adi, terima kasih atas informasinya. Nanti kita juga akan pantau langsung dari Taman Suropati seperti apa. Mas Ipang, dikit dong Mas, tadi kan kalau kata Bang Ege kan nampaknya ini tadi terdengar juga di situ perubahan begitu ya. Nampaknya juga antusias dari para relawan dan juga simpatisan cukup besar di sana. Tapi kalau melihat sendiri, ini kan kalau kita saat ini petakan 3 baca pres yang sudah ada, walaupun satu belum ada pasangannya begitu ya. Tadi dikatakan suara Jawa Timur, suara NU, mungkin yang memang lahir dari rahim NU seperti PKB, atau memang elemen yang atau beririsan dengan NU begitu seperti Mahfud MD. Ini nanti suaranya akan terbagi kemana? Apakah memang kan NU sendiri ada struktural, ada juga kultural begitu. Apakah memang bisa hanya kedua belah pihak aja kepada Mahfud MD dan juga Caimin, atau kalau Prabowo menggait Khofifah atau menggait tokoh lainnya yang memang beririsan dengan NU juga akan terpecah berarti suaranya nantinya? Jadi menarik nih pertanyaannya Mbak Rati. Kalau semua cawapres kita punya irisan kekuatan NU-nya, ada cukup Khofifah. Tapi kan Erick Thohir kan juga ada irisan dengan NU-nya juga kan? Ada bansernya, tapi itu kan dianggap KW1 kan. Masih naturalisasi kan. Khofifah kan lebih muslimatnya kelihatan. Maksudnya kan juga orang bertanya kemarin, Ibu Mega kenapa nggak milih Bu Khofifah? Kenapa Mahfud MD? Bu Khofifah apa kurangnya NU-nya juga, muslimat juga, perempuan juga. Gubernur loh, Jawa Timur loh. Nah, kenapa Prof Mahfud? Kan begitu. Nah, cawapres yang tertunda kalau Prof Mahfud mungkin katanya. Karena Bu Mega kasihan aja menunggu melanjutkan janji yang tertunda tadi. Selain memang Bu Mega memahami Prof Mahfud lebih bersih ya, integritasnya teruji. Mungkin nilainya di situ yang diambil. Nah, kenapa nggak Bu? Nah, kembali ke pertanyaannya tadi Mbak Rati, kalau kemudian
kalau ingin lengkap ini paket kita hari ini, semua cawapres kita harus ada irisan kekuatan NU-nya. Itu. Nah, jawaban yang kedua, apakah nanti siapa yang paling mampu untuk punya magnet untuk menarik pemilih NU? Itu yang pertanyaan kedua. Yang ketiga adalah kira-kira ini akan split atau tidak pemilih NU-nya, baik struktural maupun kulturalnya. Kalau misalnya pemilih NU-nya itu rasional, dia punya preferensi mandiri, dia tidak ikut tegak lurus dengan apa yang diputuskan oleh struktural, warga NU tidak ikut-ikutan. Maksudnya mereka ingin, maka kemungkinan split. Tapi kalau pemilih NU-nya masih pemilih 2019, yang masih apa kata kiai, apa kata pesantren, kemudian automatically diikuti serta-merta diikuti oleh warga NU. Nah, itu akan kemungkinan siapa yang paling linkage kuat kepada NU-nya, kepada PKB-nya, itu yang akan mendapatkan limpahan keberkahan suara NU. Nah, saya mencermati kalau kita kuat-kuatan NU-nya sekarang, ya kita harus akui Caimin gitu. Dari lahirnya rahim NU-nya, dari PKB-nya, dari warga NU dan paternalistiknya, kelihatan bagaimana beliau nggak kebayang loh Anies datang ke sana kampanye tanpa ada Caimin gitu loh. Jadi kunci juga untuk Anies Baswedan bisa masuk ke dalam lingkungan NU ini ya, menggait suara NU ini ya pastinya. Menurut saya kalau memang Mahfud MD menjadi cawapres hanya untuk membela supaya suara Caimin itu tidak solid, supaya tidak semua signifikan Caimin, supaya split, maka dipasang Mahfud MD. Apakah betul ini efektif atau tidak? Kemampuan Caimin bermanuver untuk membela suara NU di Jawa Timur. Oke. Saya mau ke Bang Ege. Ini kalau sedikit lah, kalau kita mungkin apple to apple nggak antara Muhaimin Iskandar dan juga Mahfud MD. Satu lagi kan belum rilis ya, apa begitu ya. Kalau dari sisi Mahfud MD kita tahu sebutan pendekar hukum, pembela wong cilik, dan jejak karirnya begitu ya sudah terlihat. Tapi kalau dari sisi Caimin, banyak yang juga mempertanyakan ini sempat tersandung beberapa kasus yang menjadi saksi walaupun statusnya masih saksi begitu. Bang Ege. Ya, kita sebelum masuk ke soal kasus-kasus, artinya kan secara umum di Indonesia kita tahu kadang-kadang loyalitas itu terkait dengan ekor atau kakinya dipegang-pegang gitu ya. Kalau nanti ada keinginan tertentu ditarik, kalau enggak dilepas lagi. Itu yang membuat beberapa pembentukan koalisi itu jadi lebih mudah atau terasa lebih sulit. Gitu. Nah, tapi lepas dari itu dulu, menarik untuk melihat pada dasarnya kita harus mengakui nih, Pangi sering saya panggil itu, bahwa secara umum Prabowo masih leading ya di berbagai lembaga survei. Walaupun beda tipis dengan Ganjar. Sebagian besar masuk ke margin of error gitu ya. Nah, tetapi yang ingin kita katakan, apakah kemudian Prabowo-nya tadi ya melihat ini atau timnya Prabowo melihat ini jadi berpikir ulang ya, karena hitung-hitung ulang, kalkulasi lagi karena gitu ya. Kalau kita lihat sekarang yang muncul di media sosial kan sebetulnya Prabowo dan tim itu sudah seperti pemenang.